Kami persilahkan. Mungkin untuk kesempatan pertama kita berikan kepada Pak Rizal Effendi. Ini penting Pak untuk kita mendengarkan perspektif beliau. Karena selain pernah terjun di dunia jurnalistik cukup lama, beliau juga pernah menjadi wali kota Balikpapan. Tentu kita ingin melihat keberpihakan pemerintah itu seperti apa sih kepada pers gitu. Satu penanya dulu ya, kita persilahkan kepada Pak. Terima kasih Bung Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pak Jajuli, saya terima kasih kita diberikan gambaran perkembangan media kita itu di Indonesia atau di Kalimantan Timur. Saya sependapat dengan Pak Jajuli, media mainstream itu cepat atau lambat mati begitu. Dan Pak Juli sebenarnya yang paling sial itu media di Kaltim. Walaupun belum ada revolusi teknologi digital itu, sebenarnya pers di Kaltim itu sudah cukup lama tidak sehat. Dan sangat sial sekali karena di tengah daerah yang kaya. Celakanya kita itu kan Kaltim itu kayaknya dari sumber daya alam. Tahun 70-an kita terkenal dengan banjir kap, malah tahun 50-an kita sudah mulai dengan migas. Tahun 2000-an kita dengan batu bara. Ketiga sektor ini tidak memerlukan iklan. Gitu. Dia sudah punya pasar tersendiri, bongkar batu bara ya sudah ada pembelinya. Minyak juga begitu, tidak perlu ada iklan. Jadi gambaran perekonomian yang disampaikan oleh Pak Cahyono tadi tidak menggembirakan bagi media di Kaltim. Ya, jadi salah satu ketimpangan di Kaltim itu ya nasib medianya yang timpang gitu, salah satunya gitu. Jadi tidak perlu ada minyak, tidak perlu iklan, batu bara tidak perlu ada iklan, kelapa sawit tidak perlu ada iklan. Nah, itu yang celakanya. Jadi saya sependapat dengan Pak Jajuli, memang perlu keberpihakan ini, tapi mungkin perlu dipertajam dengan regulasinya, ya kan? Kalau selama ini misalnya CSR itu kan sudah ada undang-undangnya. Nah, media di Kaltim ini kan sekarang hidupnya atau napasnya tergantung betul dengan kontrak dengan pemerintah daerah, kontrak halaman, kontrak iklan begitu. Tapi yang celakanya itu dipandang sebagai belas kasihan, charity, dan bahkan menjadi alat untuk menyandera pers Kaltim. Jadi kan sering disindir teman-teman ini, mana kekuatannya, kontrolnya, karena mati tidak berani. Kalau dia berani memberitakan pemerintah daerah, maka kontraknya ditutup. Dan celaka lagi yang di DPR, kan DPR juga punya dia ini biaya iklannya. Dia bikin media sendiri, lebih celaka lagi gitu. Dia bikin media sendiri. Nah, jadi atau juga teman-teman juga media online-nya ini juga bikin satu orang bisa punya 2-3. Ada juga ilmunya seperti itu dilakukan. Jadi menurut saya keberpihakan itu penting, tapi saya mohon kepada staf ahli gubernur, asisten Pemkot Balikpapan, ini jangan dijadikan alat untuk menyandera pers. Karena yang terkenal sekarang itu kan kita disandera itu pers itu. Kamu kalau berat-berat mengkritik pemerintah daerah atau gubernurnya atau wali kotanya, kontraknya diputus. Itu kan yang terjadi. Saya berharap ini menjadi kesadaran baru bahwa memberikan kontribusi kepada media, kepada pers itu bukan kasihan, belas kasihan, tapi kewajiban. Ya, tadi kan sudah disebutkan sebagai pilar keempat. Kalau ingin negeri yang demokrasi, punya semangat untuk ada balannya, maka media harus hidup.
gitu. Saya juga tadi apakah jadi pembicara atau tidak, saya sebenarnya juga ingin menyentil IKN, Pak Jayuli. IKN itu kebanggaan bagi orang Kaltim. Boleh bilang harga mati bagi orang Kaltim. Ya, keputusan MK kemarin sebenarnya tidak ada pengaruh, kan hanya menegaskan bahwa ibu kota negara itu masih di Jakarta sambil menunggu keputusan presiden. Ya kan, kalau Pak Prabowo bilang 2028 nanti IKN akan menjadi ibu kota politik gitu, artinya sudah kalau semua infrastrukturnya sudah dibangun. Nah, tapi yang saya kecewa betul sama IKN itu, Pak Jayuli, kalau tidak salah dana APBN yang sudah dikeluarkan untuk membangun IKN itu sekitar 147 triliun. Itu boleh dibilang sama sekali pers daerah tidak kecipratan sama sekali. Itu Pak. Jadi 147 triliun itu nggak ada iklannya, nggak ada pariwaranya untuk pers daerah. Ya betul ya, begitu. Celaka betul Pak Juli. Nah, jadi saya ingin juga menyentil ke otorita IKN, mbok ya diimbau atau didorong lah kontraktor BUMN, kontraktor yang di sana itu juga memberikan kontribusi kepada kehidupan pers di Kaltim yang sehat. Ya, undanglah wartawannya, kemudian ada juga menyisihkan untuk kontrak halaman atau kontrak iklan begitu, supaya yang 147 triliun itu ada juga kebagian orang pers. Ya, begitu. Begitu Pak. Bahkan saya mengusulkan kepada otorita IKN, harusnya di sana ada dibangun balai wartawan, gitu, balai wartawan, gitu, supaya teman-teman bisa meliput di sana, ada tempatnya begitu. Ini yang kita mohon juga kepada otorita IKN, masa 147 triliun atau nanti sampai 460 triliun itu nggak ada kebagian media, gitu kan? Pemberitaannya gratis semua nih kata Pak. Coba Pak celakanya kita itu. Itu yang sialnya betul bagi media di Kaltim. Jadi saya sependapat itu bahwa perlu ada regulasi yang keberpihakan pemerintah. Pertama adalah itu kontribusi kepada daerah itu penting. Saya kira saya tidak sependapat dengan Gubernur KDM dihabisin untuk bikin konten sendiri. Dari 50 triliun, 50 miliar tinggal berapa untuk media, karena dia bikin konten sendiri ya Pak ya, tinggal miliar. Ya enggak benar juga, tapi ya jangan dengan kontrak itu lalu kita diikat supaya tidak boleh melaksanakan tugas-tugas kita begitu. Di zaman jadi wali kota ya, waktu itu memang belum terjadi situasi yang seperti ini begitu. Situasi yang seperti ini ya normal saja. Tapi memang teman-teman kita harus waspada, memang media mainstream seperti media cetak memang bisa padam gitu, bisa, karena ini situasinya yang berubah, dan media cetak juga itu dianggap juga tidak terlalu pro lingkungan karena pemakaian kertas, pemakaian tinta segala. Tapi bahwa media pers itu seperti katakan Pak Soehendro harus berbadan hukum dan pemerintah harus menghormati itu, dan kemudian kesepakatan di Bali itu menurut saya itu perlu kita perjuangkan karena itu penting bagi kita oleh teman-teman di daerah. Dan saya kira juga tadi Pak Cahyono menyinggung tentang perkembangan ekonomi di Kaltim. Ya, menurut saya juga yang penting dari kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu di satu pihak sangat memukul Kalimantan Timur, itu ya. Bayangkan APBD-nya dari 21 triliun lebih tinggal 15 triliun. Ya. Yang hilang 7 triliun ya, 6-7 triliun dari pendapatan perimbangan transfer hilang dari 9 triliun tinggal 3 triliun kalau tidak salah begitu. Nah tapi ada juga manfaatnya Pak Juli dengan pemangkasan itu.
rakyat menjadi pintar. Betulkah pemerintah daerah itu, baik di provinsi maupun di kabupaten kota itu, dengan pemangkasan dan program efisiensi itu pemahamannya sama? Betulkah prioritas pembangunan itu dijalankan? Ternyata fakta yang menunjukkan belakangan ini, cara pandang terhadap efisiensi itu masih tidak sama. Ya, fakta menunjukkan bagaimana seorang gubernur tadinya mau beli mobil 8,5 miliar. Ya, fakta menunjukkan ada wali kota sewa mobil 160 juta sebulan. Aneh gitu kan. Fakta menunjukkan bahwa masa sampai pakaian dalam harus dibiayai oleh APBD. Fakta menunjukkan bahwa kegiatan acara itu masih sebanyak betul mengeluarkan biaya. Fakta menunjukkan pemerintah daerah bersama DPR-nya masih sering jalan-jalan keluar daerah. Saya kira ini harus menjadikan perhatian kita bahwa ternyata cara pandang efisiensi itu masih beda antara orang di pemerintah dengan masyarakat begitu. Saya kira itu pandangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami beri kesempatan satu penanya lagi untuk nanti kemudian akan ditanggapi oleh pemateri yang ada di depan. Silahkan, satu penanya. Dari sektor kiri, ada Bang Sumarsono mungkin dari Tribun Kaltim. Ya. Ini yang ngantar Pimretnya Balikpapan. Ini namanya kolaborasi Mas Rahman. Terima kasih Mas Rahman waktunya, ini karena waktunya ini ngejar makan siang, jam 1 kayaknya kita harus istirahat juga. Sekali lagi memang di era media yang sedang tidak baik-baik saja memang, kita perlu, yang Bang Jul harus perlu inovasi, harus berkreasi, tapi kan faktanya kita sudah kalah duluan sama influencer kan gitu. Apalagi kalau bicara di Kaltim. Di Kaltim ini kan bahkan ada anggaran yang cukup besar dialokasikan untuk teman-teman di influencer. Nah, tetapi faktanya ketika kami kemarin beraudiensi dengan Pak Gubernur, bahwa media mainstream itu sangat diperlukan. Karena tadi disampaikan oleh Dewan Pers, oleh Pak Hendro bahwa tata cara kerja kita ini media mainstream itu sudah melalui proses yang sangat panjang. Kita harus memenuhi kaidah jurnalistik, kita harus cover both set, kita harus cek and recheck informasi yang sebenarnya. Tetapi kadang masyarakat itu sudah di mindset mereka itu informasi yang cepat, yang viral itu yang termakan. Makanya menurut saya semoga forum ini menjadi ajang kita diskusi, apa yang jadi keluhan Pak Rizal, sebenarnya juga keluhan kita bersama ini. Bagaimana juga pemerintah dalam ini juga punya kontribusi kepada kami media, tetapi tanda kutip jangan juga menjadi menjadi tata cara untuk membungkam kita. Bahwa kontrak kerjasama memang ada win-win solution, ada simbiosis. Pemerintah perlu media dan media juga perlu pemerintah. Mungkin itu Mas Rahman, sekali lagi ini waktunya memang jam makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.